Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan. Yang paling dominan menentukan kompetensi seseorang itu baik atau tidak, itu attitude. Ada banyak buku dan kalau yang pernah saya baca ada salah satu buku judulnya Attitude is Everything. Jadi penulisnya menyampaikan hasil survei dari banyak perusahaan bahwa attitude sangat menentukan seseorang itu kompeten atau berhasil atau sukses. Knowledge dan skill itu akan terikut ketika attitude seseorang itu atau mindset seseorang itu baik atau benar. Lihatlah masuk ke lingkungan kerja, lihat di atasnya SO-nya masing-masing. Oke. Di situ masih banyak celah kosong yang harus diisi. Oke. Dan yakinlah pada diri sendiri gimana caranya supaya Anda ini yang mengisi kekosongan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan kembali lagi bersama saya Norma tentunya dengan podcast Suara di Hati. Katanya suatu perusahaan itu ditentukan oleh sumber daya manusia yang unggul yang berada di dalamnya. Gitu. Tentunya sumber daya manusia yang unggul ini harus dilengkapi dengan kompetensi yang memadai. Lalu bagaimana sih kompetensi yang ada di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara? Bagaimana para SDM yang unggul ini berkompetisi dalam kompetensi yang harusnya mereka punya? Hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Semangat sore Pak Kuku dan Pak Yoni. Sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bapak-Bapak semua? Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak-Bapak boleh disapa dulu pendengar podcast Suara di Hati yang saat ini mungkin mendengarkan podcast kita Pak. Ya. Halo, sore teman-teman semua pendengar dan pemirsa Suara di Hati, podcast Suara di Hati. Iya. Selamat sore Mbak Norma, sore Pak Yoni, selamat sore insan pendengar Suara di Hati. Baik, terima kasih Pak Yoni dan Pak Kuku sudah meluangkan waktu untuk kembali ke podcast Suara di Hati ya Pak. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait satu tema yang menarik nih Pak Yoni dan juga Pak Kuku. Kompetisi dalam kompetensi, wah luar biasa. Pak Y dan juga Pak Kuku, kalau kita ngomongin kompetensi nih Pak, bagaimana sih manajemen itu melihat kompetensi SDM-nya PKN saat ini, baik dari sisi konsepnya mungkin ataupun dari sisi aktualnya Pak? Oke, siapa nih Pak Kuku atau saya dulu? Boleh dari konsep dulu kali ya Pak Kuku, ya yang akan banyak ngobrol terkait dengan konsepnya. Gimana Pak pandangan manajemen saat ini Pak Kuku? Iya, kalau kita lihat di SDM-nya PKN saat ini ya, kita dari sisi MOD, kita sudah membuatkan materi kompetensi. Artinya itu sebagai dasar bahwa insan PKN itu sesuai jabatannya harus memiliki kompetensi tertentu dengan skala tertentu. Ya, jadi kita konsepkan supaya kelihatan nanti insan di hati ya karyawan PKN itu posisinya seperti apa sih seharusnya supaya dia bisa sesuai kebutuhan pada jabatannya. Kalau sudah sesuai, nanti harapannya dia akan mengarah ke jabatan tertentu. Dia harus mengejar kompetensi yang mana sih, dengan skala berapa sih. Nah, secara konsep seperti itu dalam buku materi kompetensi yang sudah pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Oke, dalam hal ini artinya kompetensi secara konseptualnya sudah jadi ya Pak ya, sudah disusun ya? Sudah, Oke, ya. baik. Nah kalau dari Pak Iya sendiri Pak, hari ini kan Pak Iya adalah lebih banyak berinteraksi dengan karyawan kita secara langsung ya Pak Ye. Bagaimana Pak Ye melihat SDM atau kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh SDM-SDM kita saat ini Pak Ye? Oke, gini, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Kuku ya. Mungkin kembali ke dasarnya dulu bahwa pemahaman tentang arti kompetensi. Kompetensi ini kan gabungan dari knowledge, pastinya hampir semua tahu lah. Knowledge, skill, sama attitude. Knowledge
skill dan attitude atau perilaku gitu ya. Nah, seseorang dinyatakan kompeten atau seseorang diukur kompetensinya itu tidak hanya melihat knowledge-nya saja, tidak hanya melihat skill-nya saja, tapi juga attitude-nya. Jadi seperti yang Pak Kuku sampaikan, kita bangun matrik kompetensi, buku matrik kompetensi untuk jadi panduan. Di dalamnya rasanya sudah mengakomodir 3 parameter tersebut ya. Jadi di dalamnya ada kompetensi yang sifatnya umum, jadi mengukur bagaimana attitude-nya teman-teman, attitude-nya karyawan gitu, kayak leadership, komunikasi dan sebagainya gitu. Ada kompetensi fungsional atau teknis. Nah, di situ kan berarti bicara tentang skill, tentang knowledge-nya yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Terus kemudian juga kompetensi strategis ya. Kompetensi strategis lebih ke kemampuan manajerial bagi rekan-rekan yang diberi jabatan oleh perusahaan. Jadi bagaimana kemampuan teman-teman untuk memanage timnya, memanage departemennya gitu. Nah, rasanya mungkin seperti itu konsep awalnya, bahwa balik lagi kompetensi itu tidak hanya knowledge, tidak hanya skill, tapi juga attitude-nya itu harus dimasukkan. Harus seimbang antara ketiganya ini ya, Pak. Imbang tidaknya ada banyak ada banyak pemikiran sih yang membahas tentang itu ya. Baru-baru ini saya pernah dengar ikutan satu YouTube yang di pengajarnya itu salah satu spesialis people development di Indonesia ya. Jadi beliau bilang bahwa knowledge atau training itu sebetulnya hanya kontribut 6-10%. Kalau dalam skala 0-100 ya. Pelatihan atau knowledge itu kontribut terhadap kemampuan seseorang itu mungkin sekitar 6-10%. Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan. Yang paling dominan menentukan kompetensi seseorang itu baik atau tidak, itu attitude. Ada banyak buku, dan kalau yang pernah saya baca ada salah satu buku judulnya Attitude is Everything. Jadi penulisnya menyampaikan hasil survei dari banyak perusahaan bahwa attitude sangat menentukan seseorang itu kompeten atau berhasil atau sukses. Knowledge dan skill itu akan terikut ketika attitude seseorang itu atau mindset seseorang itu baik atau benar. Jadi kalau proporsinya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak betul-betul seimbang, tapi dilihat mana yang menjadi pondasi dari 3 itu, mana yang menjadi pondasi untuk bisa menghasilkan kompetensi yang terbaik. Dan rasanya hari ini dari beberapa banyak pakar menyampaikan bahwa attitude adalah penentu seseorang itu skill-nya dan knowledge-nya akan bagus atau skill dan knowledge-nya akan kurang. Luar biasa. Berarti ini juga sebenarnya hal ini mungkin yang mendasari Pak Kukuh dan tim, kebetulan Pak Yoni juga di MOD, bahwa mendasari bahwa selain kompetensi, budaya kerjanya juga mulai digalakkan ya. Budaya itu salah satu untuk membuat attitude dalam kompetensi itu menjadi kuat. Berarti melatih attitude, attitude supaya attitude-nya bagus. Berarti saat ini memang kompetensi kita inline dengan budaya kerja, bahwa sama-sama digalakkan seperti itu. Betul. Pak Kuku dan Pak Yoni. Pak, kalau misalnya kita melihat seperti itu, tadi Pak Kuku menyatakan bahwa matriks kita sudah jalan, kemudian Pak Yoni juga perumusannya bahwa meliputi tiga tadi ya Pak ya, mulai dari skill-nya, kemudian knowledge-nya dan attitude-nya. Pak, kalau di PKN sendiri Pak, untuk sumber daya manusia kita ini Pak Kuku dan Pak Ye, sejauh mana sih Pak implementasinya kompetensi kita terhadap SDM-SDM yang kita punya? Gitu. Sejauh mana kita mengembangkan kompetensi karyawan ya? Betul, artinya ya. betul. Ya rasanya cukup baik ya sejauh ini. Bahkan di tahun ini kita, dan mungkin beberapa tahun sebelumnya juga pernah, tapi tahun ini kita melakukan lagi assessment namanya, assessment kompetensi. Jadi bagi beberapa rekan-rekan karyawan,
kita lakukan assessment untuk melihat kompetensinya sudah di level yang sesuai dengan matriks seperti yang disampaikan Pak Kuku atau belum. Ini sudah berjalan dan masih berlanjut ya. Dari situ dan sudah disampaikan juga ke manajemen, ke BOD hasilnya. Terus kita kemudian lakukan evaluasi dan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan untuk menutup gap-gap yang terjadi hari ini terhadap kompetensi. Jadi rasanya sampai hari ini manajemen sangat-sangat peduli dan sangat-sangat memahami bahwa manusia itu menjadi kunci utama ya untuk supaya perusahaan bisa jalan dengan baik. SDM-nya adalah aset ya Pak ya? SDM-nya adalah aset. Luar biasa. Kemudian Pak Kuku, kalau tadi seperti dikatakan Pak Yoni bahwa saat ini sudah dilakukan mapping ya Pak. Mappingnya pun berdasarkan matriks kompetensi yang sudah disusun nih Pak Kuku dan Pak Ye. Lalu bagaimana jika memang Pak hasilnya, tadi kan Pak Yoni mengatakan bahwa SDM kita saat ini masih di atas rata-rata ya Pak ya untuk hasilnya, atau seperti apa Masih nih, Pak cukup Ye? baik sih, Cukup baik. gapnya nggak terlalu jauh. Oke. Tapi ya ada beberapa item kompetensi yang harus kita perbaiki segera ya, karena gapnya masih cukup jauh dari standarnya. Oke. Nah, kalau begitu Pak, apa nih yang akan dilakukan melihat masih ada beberapa item yang tadi katanya Pak Yoni adalah masih agak jauh nih Pak dari standarnya, artinya mungkin entah itu matriksnya yang mungkin akan disesuaikan atau seperti apa nih Pak? Iya, jadi saya sedikit nambahin Pak Yoni tadi, saya setuju bahwa attitude itu sangat penting, mungkin yang paling penting ya. Iya. Kalau kita lihat di beberapa negara itu lebih bagus anak itu bisa antri lebih tertib daripada dia pintar matematika, ekstrimnya gitu kan. Artinya memang attitude itu nomor satu, karena itu akan jadi fondasi ketika dia akan melangkah lebih jauh kan. Nah di tempat kita ya di PKN kita juga mencoba mengarahkan ke sana. Jadi tentang tadi Pak Yoni sebut budaya gitu ya, budaya itu kita akan galakkan juga. Jadi selain materi kompetensi tadi Pak Yoni sampaikan assessment, itu kita juga budaya. Ini harapannya kita kemarin sudah rumuskan juga ya budaya filosofinya, kemudian sampai indikatornya apa. Kita juga akan mengimplementasikan ini supaya semua karyawan itu paham, kemudian bisa aplikasi. Ya, kalau bisa aplikasi tentu attitude-nya dalam budaya perusahaan itu bisa teraplikasi juga lebih bagus kan. Nah, ketika ada gap, nah itu PR-nya. Gap-nya di mana sih? Kita harus tahu ya. Kalau kemarin dari assessment ya yang pernah di-sharing lewat konsultan itu memang tadi Pak Yoni sampaikan agak gap-nya itu sebenarnya kecil. Artinya antar karyawan yang di assessment, subten dan manajer itu nggak terlalu banyak beda. Tapi memang ada 1-2 item yang cukup jauh. Itu yang PR kita. Fokusnya ke sana. Gapnya apa itu yang kita fokuskan untuk kita perbaiki. Ya. Kemudian kalau bicara tentang kompetensi maksudnya tentang skill, kemudian knowledge, itu programnya di HR tepatnya sebetulnya. Itu ada namanya IDP ya, Individual Development Program ya. Artinya pengembangan pribadi. Karyawan ini sebetulnya sudah duduk di posisinya atau belum. Kalau belum mungkin akan ada training, benchmark dan segala macam. Tapi kalau sudah bagus pasti akan dikaderisasi gitu kan. Nah, tadi menyinggung tentang posisi SDM di PKN seperti apa. Nah, tadi sudah dipotret perwakilan memang baru assessment tadi perwakilan itu ya cukup bagus lah ya Pak ya. Near to fit ya. Okay. Near to fit. Ya, artinya ya cukup bagus mepet bagus lah ya gitu. Artinya kan PR-nya nggak terlalu gede ya Pak ya. Nah, dan itu bisa tergambar bahwa kondisi SO struktur organisasi kita saat ini itu banyak vakan, banyak kosong, ya kan? Manajer itu ada manajer yang rapel, gitu kan? Maksudnya dia membawai lebih dari satu departemen, bahkan GM itu membawai beberapa departemen ya Pak Yoni. Itu artinya apa? Bahwa ada posisi-posisi kosong yang notabene sumber daya kita itu near to fit tadi belum bisa memenuhi standar yang diharapkan. Jadi dekat-dekat kan, makanya perlu assessment, dipotret, kurangnya apa itu yang kita tambah gitu kan. Sehingga harapannya
dengan SO yang ada, dengan kebutuhan manajer masing-masing departemen, itu bisa tersuplai semua. Ya. Kemudian di bawahnya juga sama, subten itu masih banyak yang kosong kan. Artinya apa? Supervisor kita itu perlu didevelop untuk mengarah ke subten, sehingga tempat-tempat yang kosong tadi bisa terpenuhi semua. Gitu. Jadi artinya ada penjenjang karir yang luas dan menanti ya Pak ya, untuk betul, karyawan-karyawan yang ingin berkembang gitu Iya. ya. Oke. Pak, iya saya tertarik dengan tadi near to fit ya Pak ya. Artinya mungkin ada beberapa yang statusnya masih near to fit. Apa yang mungkin direncanakan atau dicanangkan supaya semuanya fit pada posisinya nih Pak? Ada mungkin program-program kegiatan-kegiatannya ini Pak Y? Oke. Menarik ya. Makanya kenapa tadi di awal saya sampaikan ya, bahwa attitude ini penting sekali. Attitude ini sangat menentukan, menjadi faktor penentu seseorang. Yang membedakan seseorang berhasil atau enggak itu paling menentukan tuh attitude-nya. Jadi kami juga kerjasama dengan konsultan yang memang ahli di bidang assessment dan ahli bagaimana membuat satu program-program yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi beberapa masukan yang kami dapat itu salah satunya adalah bahwa teman-teman itu banyak yang terjebak dengan zona nyaman. Jadi ini justru di capture, ditangkap oleh ahli-ahlinya bahwa Pak, Bapak punya orang-orang yang cenderung nyaman di tempatnya dan nggak mau men-challenge dirinya untuk bisa lebih gitu. Merasa sudah cukup sepertinya. Betul. Nah, makanya kenapa saya bilang ini kan berarti masalah attitude ya. Masalah attitude. Bagaimana seseorang mau berusaha lebih, mau lebih capek, mau lebih banyak berkegiatan untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, ini satu hal yang juga challenge yang kita hadapi hari ini gitu. Jadi teman-teman tuh cenderung entah karena kesibukannya, entah karena apa, punya sebanyak alasan untuk tidak mau melakukan hal yang lebih. Misalnya jadi ada peluang jadi ketua serikat, ketua koperasi atau ini itu cenderungnya saya nggak mau, capek, saya nggak mau. Padahal itu peluang pelatihan yang bisa didapat jika dia mau ambil kesempatan itu. Terus kemudian Pak Gu tadi bilang, hari ini banyak departemen-departemen yang membutuhkan posisi manajer atau manajernya merangkap-rangkap. Itu kan sebetulnya satu kesempatan terbuka bagi teman-teman untuk di depan mata ada nih gitu, pekerjaan yang bisa dilakukan. Tapi ternyata beberapa orang terjebak dengan perangkap zona nyaman sehingga berpikir udahlah begini-begini aja gitu. Merasa puas tadi ya Pak ya, padahal mungkin sebenarnya masih ada kompetensi yang mereka tuh bisa bangkitkan dari dirinya yang luar biasa nih. Kadang-kadang kan kita tuh kalau dikasih kerjaan bukan pekerjaan saya nih gitu ya Pak itu ya. juga salah satu contohnya. Masih, Ini bukan kerjaan saya. Itu kan sebetulnya ngelihatnya bagaimana melihat sesuatu. Kalau dilihatnya negatif ya, itu bukan kerjaan saya, itu bikin capek, itu bikin susah, saya harus mikir. Tapi kalau ngelihatnya positif kan, ini kesempatannya. Saya dapat kerjaan baru, saya bisa belajar hal baru, saya ketemu hal baru, itu kan kesempatan besar sekali. Makanya attitude itu penting. Orang yang punya attitude benar, dia akan melihat pekerjaan atau peluang yang ada, dia ambil secepatnya. Pak, kan kadang-kadang tuh yang agak sedikit ini pikiran tuh kan kadang-kadang ketika dikasih pekerjaan tadi kan Pak ya, kita bilang tadi bahwa bukan pekerjaan saya sehingga kadang-kadang tidak mau dikerjakan atau kadang-kadang ada muncul like dan dislike gitu. Kok kayaknya dia enak sekali gitu ya, nggak dikasih kerjaan, kenapa beban saya ada di saya semua? Padahal bisa jadi itu adalah salah satu bentuk develop ya Pak ya, dari atasan ke bawahannya ya, bisa jadi seperti itu. Pak Y dan Pak Kuku, kalau misalnya kita ngomongin kompetensi nih Pak, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi SDM yang ada di kita gitu Pak, atau yang ada di PKN ini Pak? Oke, mungkin saya dulu Pak Gu ya. Kalau bicara yang bertanggung jawab sih, saya pikir kita sendiri ya, diri sendiri gitu. Kembali lagi, tiap-tiap orang mau maju nggak gitu. Kalau dari tiap-tiap orang sudah
punya pemikiran bahwa saya harus maju, saya harus berkarir, saya harus naik jabatan. Dia akan meminta ke atasannya, dia akan meminta ke HR, meminta ke siapapun untuk bisa dikasih kesempatan belajar lebih banyak. Ya, jadi saya ngelihatnya kalau attitude seseorang itu benar, tanggung jawab pengembangan dirinya sendiri itu akan lebih bagus kalau dia sendiri yang bertanggung jawab. Saya mau naik, gitu. Saya mau jadi manajer. Itu muncul dari diri sendiri kan, bukan dari atasannya yang membuatkan plan supaya dia jadi manajer kan enggak. Plan karir Nah, gitu ya. setelah diri sendiri tentunya atasan juga atasan langsung itu punya tanggung jawab. Di tiap-tiap job desk rasanya hampir semua job desk-nya seorang atasan tuh punya tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengembangan bawahan. Jadi atasan langsung itu udah ditulis jelas-jelas dalam job desk punya tanggung jawab itu. Setiap atasan yang punya anak buah, punya anggota, tanggung jawab untuk mengembangkan anggotanya. Nah, lebih besar lagi HR atau MD atau manajemen menyediakan kebutuhan bagi tiap karyawan dan para atasan untuk pengembangan anggotanya. Jadi kalau seseorang atasan misalnya di bidang teknis misalnya, mesin atau elektrik, tentunya dia punya keterbatasan untuk bagaimana mengembangkan anggotanya. Gitu. Itu dia bisa HR siap bantu, manajemen juga akan siapkan apa yang dibutuhkan, MD juga akan siapkan apa yang dibutuhkan supaya anggotanya atau karyawannya bisa belajar, bisa tumbuh. Gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri dulu, yang paling utama. Atasan langsung itu jelas punya tanggung jawab. Manajemen akan mensupport kebutuhan dari tiap-tiap karyawan untuk mengembangkan dirinya. Mungkin gitu kalau dari saya Pak Uya. Monggo ditambahkan. Saya nambahi, kalau kita lihat dari struktur organisasi itu bentuknya segitiga kan Mbak Nur. Iya. Relatif segitiga maksudnya bentuknya gini. Enggak ada posisi yang di atas jumlahnya lebih banyak dibanding yang di bawah. Ya kan? Pasti gemuknya di bawah kan. Artinya apa? Katakanlah satu manajer itu membawai 2 atau 3 subten. Di bawahnya itu ada 9 sampai 10 supervisor. Artinya bentuknya kira-kira segitiga lah ya. Untuk mengembangkan diri ya, untuk mencapai puncak itu tergantung diri sendiri, ya kan? Kalau anggap aja kita punya kandidat 10 supervisor, sama-sama mau mengembangkan diri, nggak mungkin kan 10 itu jadi subten semua. Ketika kita punya 10 subten, nggak mungkin kan 10-10-nya jadi manajer gitu kan. Makanya memang itulah pentingnya kompetisi, ya kompetisi. Ya, kompetisinya dengan apa? Kompetensi, ya kan? Artinya dari 10 atau 9 supervisor itu ujung-ujungnya apa? Ada 2-3 yang jadi subten. Siapa yang akan duduk di situ? Pertama tadi tentu tadi yang disampaikan Pak Yoni saya setuju bahwa kalau semuanya sama pengetahuan, skillnya pasti attitude kan. Kalau orang mau berkembang pasti dengan sendirinya dia akan mencoba untuk naik kan. Untuk supaya bisa naik dia apa? Menambah jam terbangnya tentang pengetahuan. Kemudian menambah skillnya gitu kan. Sehingga ketika dia sudah memposisikan diri untuk jabatan di atasnya, manajemen tinggal lihat aja ketika ada yang kosong, oke naik gitu kan. Dengan subten yang jumlahnya 2 atau 3 itu juga sama kan. Siapa yang dia akan lebih siap berkompetisi untuk menjabat manajer, dia akan naik duluan. Ya, jadi itulah pentingnya bahwa kompetensi itu harus benar-benar dikejar semua sumber daya atau insan PKN supaya jenjangnya jelas. Nah, posisi kita itu belum segitiga murni karena di atasnya banyak kosong. Mungkin katakanlah itu bentuknya baru bentuk L itu ya. Di atas manajernya 1, subtennya 1, supervisornya ada 10 misalnya gitu. Artinya apa? Supervisor ada yang kosong nih, subten ada yang kosong nih, atau mungkin manajernya 1, subtennya 5, supervisornya 15. Ini manajernya harusnya ada 2 nih karena subtennya belum siap, jadinya manajernya 1, dia ngapel beberapa departemen, kira-kira gitu. Nah, itu tadi pentingnya saya setuju bahwa yang pertama itu orangnya sendiri mau nggak berkembang. Definisi mau berkembang itu memang timbul dari sikap diri sendiri kan, attitude kan, itu. Kemudian didukung sama knowledge dan skill. Nah, dari sisi Audi itu programnya
gimana supaya perilaku karyawan itu mengarah ke sana. Dalam konteks ini apa? Programnya budaya. Budaya itu membentuk karyawan sesuai dengan norma-norma positif di perusahaan, mulai dapat dipercaya dan seterusnya. Ketika insan PKN itu sudah bisa menguasai budaya PKN di hati, itu otomatis dia akan menjawab tantangan, antusias, kemudian inovatif, gitu kan? Otomatis dia akan berkembang dengan sendirinya, ya kan? Supervisor harapannya bisa menjadi subdan bisa menjadi manajer, sehingga semuanya terisi, gitu. Berarti ini ada kolaborasi dan kolaborasi MD dan HR bagaimana caranya supaya meningkatkan SDM yang kita punya yang tadi near to fit-nya tuh benar-benar jadi fit gitu ya Pak Koko dan Pak Y. Nah, ini berarti kan kalau melihat dari perjabaran Pak Y dan juga Pak Koko artinya bahwa setiap karyawan itu sebenarnya punya kesempatan berkembang yang sama ya Pak ya. Tergantung mereka mau keluar dari zona nyaman seperti yang Pak Y bilang tadi seperti itu ya Pak. Cuman ketika kita ngomongin kompetisi itu kan kadang-kadang konotasinya dianggap sesuatu yang sedikit melenceng gitu ya Pak. Artinya mereka harus sikut-sikutan, saling menjatuhkan gitu Pak. Gimana caranya supaya hanya aku nih yang terlihat, tapi yang lain tuh disingkirkan gitu. Itu kan ketika kita ngomongin makna sekilas tentang kompetisi dan kompetensi Pak. Bagaimana sih Pak Y dan Pak Kuku menjaga supaya kompetisi dalam kompetensi yang dipahami oleh karyawan kita itu adalah kompetisi dan yang sehat Pak. Berarti kan contoh tadi kalau kita budaya bagaimana kita teamwork-nya itu bisa jalan gitu tanpa menjatuhkan, mensikut yang lain bisa atau sama-sama mengajak supaya kompetensi kita ini bisa yuk berkembang sama-sama meskipun adil itu tidak selalu sama ya Pak Y, tapi ada porsinya masing-masing. Bagaimana sih Pak? Mungkin gini kalau kita cermati ya. Kita punya beberapa ajang kompetisi kan di perusahaan ini. Setiap tahun ajang kompetisi itu apa? SS, QCC itu kan bentuk ajang kompetisi bagi teman-teman untuk berlomba-lomba menunjukkan bahwa saya melakukan inovasi, bahwa saya melakukan improvement. Di situ kan banyak kompetensi yang akan terlatih ya. Dengan melakukan QCC, dengan melakukan membuat SS, itu banyak kompetensi yang akan terlatih. Kerjasama pasti terlatih, berpikir analitis pasti terlatih, segala macamnya bisa terlatih. Ajangnya diadakan sama perusahaan. Tapi faktanya apa? Yang ikut sebanyak apa? Banyak yang justru tidak melihat itu sebagai satu ajang kompetisi. Gitu. Banyak yang melihat itu sebagai satu beban. Nambahin kerjaan, begini, begitu. Nah, jadi sebetulnya lucu ya, dibilang bahwa karyawan saling berkompetisi menunjukkan, tapi ketika dibikin satu ajang kompetisi, mundur semua coba. Jadi masalahnya di mana gitu. Jadi saya berpikir mindset ini dan attitude ini penting. Makanya budaya harus kencang. Budaya harus kencang di kampanye kan. Ya tadi untuk mengajak rekan-rekan untuk mau merubah mindsetnya, menghadapi semua peluang itu diambil sebanyak-banyaknya. Peluang QCC diambil, peluang SS diambil. Bahkan kita sudah sampai tahap KPI ya, KPI individu coba. Jadi KPI individu itu kan peluang untuk menunjukkan bahwa ini loh manajemen saya telah menjalankan semua KPI saya dengan baik. Sehingga dari situ muncul nilai kan. Dari situ kan kita bisa ngelihat mana yang nilainya bagus, yang nilainya 10, yang nilainya 9, yang nilainya 8 kan bisa terlihat. Terpotret dari situ sehingga kompetisinya menurut saya fair ya. Kita tidak berusaha menghindari like dan dislike. Jadi kita bikin ukuran-ukuran untuk melihat dia bagus nggak sih, kompeten nggak sih. Mungkin gitu kalau dari saya. Iya, saya setuju. Jadi kita sudah siapkan media untuk bisa berkompetisi ya. Jadi menghindari like and dislike, makanya kita coba kuantitatif kan Mbak Norma. Kuantitatif, artinya terukur semuanya. Kemudian kelihatan mana yang antusias, mana yang enggak. Memang itulah filter alam ya, filter alam. Pasti akan muncul yang semangat, tapi ada juga yang kurang kan. Nah, makanya yang semangat ini pasti peluangnya bisa jadi kader, gitu kan. Tapi kita mendorong supaya yang kurang semangat, mungkin yang
zona nyaman, itu juga ikut dong. Ayo kita mau membangun perusahaan yang notabene pasti kembali ke kita sendiri kan, gitu. Nah, ini pentingnya kompetisi. Karena nggak semuanya, nggak semuanya 10 supervisor itu akan menjadi 10 subten. Nggak semua 10 subten ini akan menjadi 10 manajer. Ya, itulah kompetisi. Nah, kalau tanda petik yang zona nyaman itu, mosok iya sih dia ingin menjadi subten dengan kondisi yang itu, sementara rekannya itu semangat menyelesaikan SS, improvement lainnya, segala macam kan, dia pasti akan dilihat lebih. Nah, makanya kita meminimalisir atau menghilangkan like and dislike dengan cara seperti itu. Kompetisinya menurut saya wajar sekali gitu kan. Kemudian juga kita membuka peluang semua karyawan untuk mengeksplor dirinya sendiri kan. Artinya semua hal itu sebenarnya kita sudah tampung, maksudnya kreativitas, ide-ide itu sebenarnya kita sudah tampung, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tapi ya memang sedikit orang yang terpilih kan gitu ya. Seleksi alam Seleksi alam ya, Pak ya. itu. Benar-benar. Ya. Artinya sebenarnya perusahaan ini sudah mewadahi berbagai hal ya Pak ya. Ya. Tadi mulai dari kompetisinya disiapkan, kemudian KPI individunya seperti yang Pak Yoni tadi sebutkan, kemudian kesediaan untuk peningkatan skillnya mulai dari trainingnya, kemudian coachingnya juga seperti itu ya. Nah Pak, tapi bagaimana sih caranya atau bagaimana manajemen ini, kan tidak semuanya itu baik ya Pak, dan tidak semuanya juga tidak mau mengikuti, ada juga yang bersemangat seperti itu ya untuk mengikuti semua yang sudah disiapkan manajemen untuk peningkatan kompetensi ini. Nah, bagaimana sih manajemen ini mempertahankan atau memotivasi karyawan-karyawan yang tadinya sudah unggul untuk tetap unggul, dan yang belum unggul atau tadi near to fit tadi untuk bisa menjadi SDM yang unggul, Pak? Gitu. Bagaimana caranya manajemennya? Iya, Pak. Oke, ya rasanya kembali lagi ke diri sendiri sih, seperti yang disampaikan Pak Ugo. Organisasi kita segitiga tapi sekarang masih L ya, bukan segitiga. Artinya sebetulnya secara struktur, manajemen ini menyediakan posisi. Bisa aja kalau dari sisi manajemen atau direksi, udahlah nggak usah dibuat struktur yang terlalu besar gitu. Cukup isinya perusahaan itu cukup satu direktur, satu GM, satu manajer, udah ngurus semua gitu. Itu artinya kan secara manajemen tidak menyiapkan, tidak ada kesempatan bagi teman-teman untuk berkembang atau berkarir kan. Kan nggak seperti itu. Justru manajemen membuka seluas-luasnya, bahkan belum ada orangnya pun, direksi sudah menyediakan kotaknya nih gitu. Udah ya, Pak, disiapkan ya, nih buat teman-teman. Udah disiapkan, ya itu salah satu upaya atau cara yang bisa dibilang memotivasi ya. Bisa aja direksi menghilangkan kotak-kotak itu, bisa aja gitu. Tapi tidak, justru direksi berpikir ini motivasi yang harus disiapkan buat karyawan. Siapin kotaknya, buat kotaknya. Kotak dan job desk-nya ya. Kotak dan job desk-nya gitu. Supaya mereka tahu itu ada kotak kosong, pekerjaannya ini tinggal saya harus bisa membuktikan saya bisa mengisi kotak itu. Sudah sedemikian rincinya ya Pak ya, Yeah. Sayang aja kalau SDM kita nih masih berpikir ya nanti dulu lah gitu, atau udah enak yang sekarang lah gitu. Lebih enak di zona nyaman. Ya, benar ya Pak, sayang sekali gitu. Dari pandangan Pak Kuku sendiri seperti apa Pak? Kalau kita programnya kembali bahwa MOD sekarang fokusnya di budaya, budaya. Tujuannya apa? Supaya semua itu paham bahwa tuntutan dari perusahaan, ya kalau budaya kan top down ya. Jadi dari perusahaan itu pengennya budaya karyawan itu seperti budaya perusahaan. Ya ada 6 kan, itu sama semua. Kalau sudah sama caranya enak. Perusahaan mau ngarahkan kiri kanan itu enak sekali karena timnya sudah kompak. Nah, itu ketika kalau budaya sudah aplikasi dengan bagus, yang sudah unggul dia akan bertahan di situ dan bahkan akan naik gitu kan. Kemudian yang kurang, misalnya yang kurang semangat, kurang motivasi atau apapun itu ketika sudah menerapkan budaya, itu dengan sendirinya pasti akan ngikut. Ya, kenapa? Budaya itu contoh misalnya bicara tentang dapat dipercaya. Yang tadinya mungkin secara individu masih kurang segala macam. Ketika menerapkan dapat dipercaya, otomatis dia akan menjadi sumber daya yang bagus karena dia sudah mempunyai sosok yang dapat dipercaya. Atau mungkin misalnya inovasi.
yang tadinya mungkin bikin SS sulit, Desember baru bikin, akhir tahun kan, kemudian QCC, Ngejar target ya Pak ngejar dia. target, QCC mungkin ikut tapi anggota KTP, anggota pasif aja kan, gitu kan. Nah, tapi ketika sudah bicara tentang inovatif, ya, dia berarti ikut juga secara aktif kan, otomatis dengan sendirinya dia akan mengikuti pola-pola yang dimaui perusahaan, gitu kan. Dan dia bisa jadi menjadi kader kalau memang dia ikut yang posisi di atas ya, karyawan yang notabene posisi di atas level start misalnya gitu. Nah, harapannya itu dengan budaya. Memang program yang kelihatan di MD dalam kaitan kompetensi itu selain matrik kompetensi membuat itu ya budaya. Jadi harapannya nanti merubah mindset karyawan sehingga semuanya sama arahnya, positifnya sama dengan budaya perusahaan. Sikap kerjanya, attitude-nya ke arah sana, Mbak Nurul. Ini tuh sesuai ini ya Pak, kayak teori kalau semakin kita satu jalur, itu kan tendangannya makin kencang gitu kan ya Betul, Pak ya. ya. Jadi semoga dengan budaya ini kayaknya manajemen harapannya kalau tadi Pak Yoni udah bilang, udah disiapin nih semua kotaknya, tinggal bagaimana karyawannya mau lewat jalur yang mana, mau lama gitu ya dengan tetap bertahan di zona nyamannya dan tersalib oleh orang lain, atau justru menantang dirinya untuk bisa nempatin posisi yang tadi Iya. masih kosong-kosong seperti Mungkin itu ini. ya Pak. Ini buat teman-teman yang masih baru ya. Gen Z ya, paling baru tuh Gen Z ya. Gen Z, generasi Z, generasi Y. Ya hari ini kan rasanya sudah bisa dilihat bahwa kita di PKN tidak menetapkan sebuah karir promosi itu urut kacang gitu. Jadi yang tua dulu, ya kalau ada posisi yang tua naik dulu, habis itu baru yang selanjutnya enggak ada. Kan biasanya seperti itu ya Biasanya Pak, secara umum kan seperti itu. Yang paling senior dapat kesempatan lebih dulu. Hari ini kan tidak. Banyak anak-anak muda yang hari ini sudah bisa jadi manajer. Di umur 30-an ya kalau nggak salah. Ya itu makanya saya pikir banyak hal yang bisa dilihat untuk dijadikan sebuah motivasi bagi teman-teman, even yang masih muda, generasi Y, generasi Z, bahwa bisa memungkinkan bagi teman-teman atau karyawan yang masih muda ini untuk bisa nantinya segera naik jadi subten kah, jadi manajer kah gitu. Jadi tidak perlu nunggu karena senior saya masih 3 di atas, jadi saya nunggu dulu giliran gitu. Entah tahun berapa nanti saya baru ini setelah senior saya naik, nggak ada lah. Di kita tidak seperti itu. Atau malah berpikir kayaknya aku nggak akan punya kesempatan nih karena masih ada 3 Pak di atas gitu ya. Pak. Bisa jadi Gen Z-nya berpikir seperti itu ya Pak. Luar biasa karena kan ya tadi tradisinya kan adalah yang lebih dulu atau yang lebih senior biasanya lebih dulu untuk berada di atas dapat kesempatannya gitu Pak ya. Artinya kalau kita berani menantang diri, berani keluar dari zona nyaman, kita punya kesempatan yang sama ya Pak ya dengan teman-teman yang mungkin lebih senior, karyawan lebih senior gitu ya Pak. Dan mungkin ada contoh juga kan Mbak Norma, ada yang subten masih tanda petik junior, tapi supervisornya sudah senior gitu kan. Kan ada juga seperti itu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan gitu kan, tergantung rekan-rekan bisa mengambil kesempatan itu atau enggak. Mau memanfaatkan hal yang sudah disiapkan perusahaan atau tidak gitu ya Pak. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi seperti ini ya Pak Kuku, Pak Ye, apalagi sekarang Pak Kuku dan Pak Ye dihadapin selain dengan jumlah karyawannya, juga generasinya kan beda-beda nih ya Pak ya. Udah mulai generasi. Udah bahkan sudah sampai generasi yang 2000 lahiran 2000-an udah juga jadi karyawan. Artinya manajemen sudah mempercayakan perusahaannya untuk dijalankan oleh generasi yang lahirnya 2000-an gitu ya Pak. Apa sih Pak kesulitannya dalam memunculkan atau mengasah kompetensi SDM seperti ini? Dari banyaknya generasi gitu, kemudian senioritas dan junior gitu kan Pak, kemudian berlintas generasi. Tantangannya apa sih Pak? Kesulitannya apa dan bagaimana menghandle tantangan dan kesulitan ini Pak? Kuncinya di adaptasi ya. Adaptasi ya. Itu yang sangat-sangat krusial sebetulnya. Ya bukan hanya di kita lah. Banyak perusahaan kan juga dengan perubahan yang terjadi di dunia ini, kalau siapa yang perusahaan yang nggak melakukan adaptasi ya selesai. Karena dunia berubah lebih cepat, lebih segala macam gitu. Sama dengan di perusahaan gitu.
masalah yang dihadapi itu adaptasi. Adaptasi bagi generasi muda yang baru masuk di dunia kerja perusahaan. Adaptasi juga bagi yang senior-senior atau atasan-atasan yang generasinya jauh lebih senior gitu ya. Bagaimana memotivasi anggotanya yang dari generasi yang sangat muda gitu. Perlu adaptasi. Jadi makanya salah satu keahlian yang menentukan bisa berhasil atau tidaknya itu keahlian untuk beradaptasi. Nggak bisa kaku-kaku aja begitu aja pokoknya. Semua anggotanya yang dari muda, mau dari paling muda, senior, semuanya harus bekerja dengan gayanya si atasan gitu. Nggak akan dapat hasil yang maksimal. Karena masing-masing generasi punya passion yang berbeda-beda. Cara kerja yang berbeda-beda. Saling beradaptasi lah. Atasan beradaptasi kepada anggotanya yang baru juga beradaptasi dengan atasannya yang senior. Di situ sih menurut saya tantangan dan challenge-nya adaptasi yang hari ini dihadapi gitu. Dari sisi Pak Uku sendiri gimana? Kalau saya nambahkan Pak Yoni ya, dari generasi ke generasi bedanya mungkin metode atau passion ya. Nah, sebenarnya tujuannya sama tapi caranya beda-beda. Nah, kita dari sisi manajemen itu melihat itu sebagai tantangan dan kita memposisikan diri sebagai coach ya. Kalau dalam sepak bola ya, ada yang senior, ada yang junior gitu kan. Kalau ini kita nggak satukan ya, pasti akan bergeraknya yang junior itu metode junior, yang senior gitu kan. Kita harus memadukan itu. Tabrakan ya, kita harus memadukan. Nah, itu makanya penting bahwa di sisi manajemen itu maksudnya bukan hanya level direksi ya, tapi berjenjang kan. Ada GM, ada manajer, ada asisten dan seterusnya gitu kan. Itu memadukan timnya masing-masing ya, di lingkungan masing-masing supaya ramuan senior dan junior itu pertama nggak kelihatan, kemudian yang kedua kompak ya. Sebetulnya kalau dipadukan itu lebih bagus karena saling mengisi. Yang junior mengisi dari sisi pengetahuan dia, update teknologi, update zaman itu kan. Tapi yang senior juga mengisi dari sisi pengalaman konsistensi dia. Mungkin. Nah, konsistensi mungkin bisa jadi aduan itu kan, pengalaman dia. Ya ibaratnya kalau saya bilang itu ada semen, ada pasir, ada batu, itu dipadukan pakai air kan gitu ya, supaya kompak kan gitu ya. Nah, ini kalau dipisah-pisah ya nggak akan padu-padu gitu kan. Nah, kita sebagai manajemen fungsinya adalah coach tadi supaya semuanya jadi satu kesatuan gimana. Itu tantangan dan menurut saya itu suatu permainan yang asik ya buat para manajemen mulai dari subten mungkin ya atau supervisor yang mulai punya anak buah juga mungkin ada yang Gen Z atau mungkin milenial juga mungkin Pak Yani ya beda-beda juga kan itu tantangannya di situ dan itu menurut saya menarik sih. Ada angkatan 2000 ya yang baru masuk ya. Ada. Gen Z masuk sebagai supervisor langsung punya 6 apa 7 orang di bawahnya yang dia pimpin kan. Seorang Gen Z sudah ngelola 6 sampai 7 orang cuma. Yang notabene beda-beda gitu ya. Ada yang senior, ada yang dikelola juga beda-beda gitu. Ya menarik kan. Ini PR-nya tantangannya makin besar ya, terutama untuk Pak Kuku, Pak Yoni, dan manajemen ya Pak ya. Bagaimana artinya kolaborasi dan toleransi ini bisa berjalan beriringan gitu. Ya Pak dan Pak ya. Pak, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih pesan yang pengen Pak Kuku, Pak Yoni sampaikan untuk SDM kita yang unggul, yang artinya ketika mereka masuk yang di PKN, mereka adalah SDM yang terbaik di antara yang mau masuk gitu ya Pak ya, ketika mereka sudah bergabung. Apa pesan yang Pak Yoni, Pak Kuku ingin sampaikan untuk SDM terbaik yang saat ini bernaung di PT PKN? Oke, kalau dari saya mungkin saya menggarisbawahi tentang zona nyaman ya. Jadi mungkin saya pesan kepada semua teman-teman, ayo keluar dari zona nyaman, jangan kelamaan berdiam di zona nyaman. Zona nyaman tuh nggak bagus. Jadi ambil kesempatan yang ada untuk keluar dari zona nyaman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan bisa segera sukses lah dengan karir dan kehidupannya.
dengan berani keluar dari zona nyaman. Mungkin itu kalau dari saya, Pak. Pak Nur. Kalau saya pesan buat semua insan di hati, lihatlah masuk ke lingkungan kerja, lihat di atasnya SO-nya masing-masing. Oke. Di situ masih banyak celah kosong yang harus diisi. Oke. Dan yakinlah pada diri sendiri gimana caranya supaya Anda ini yang mengisi kekosongan itu. Gimana caranya? Artinya tadi yang disampaikan Pak Yoni, keluar dari zona nyaman, oke. Kemudian perbaiki attitude atau sikap kerja, kemudian knowledge dan skill. Itu pesan saya. Oke, luar biasa. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari obrolan kita yang hari ini Pak, meskipun singkat tapi padat dan berisi ini, bahwasannya memang setiap karyawan kita itu punya kesempatan yang sama selama mereka mau menantang dirinya untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi tidak selamanya kompetisi dalam kompetensi ini ada hal-hal yang buruk gitu. Tapi ini harusnya kita jadikan tantangan bahwasannya ini akan semakin meningkatkan karir kita, jenjang karirnya akan semakin baik nih. Kalaupun tidak menjadi, kalau misalnya tadi targetnya saya harus jadi manajer, kalaupun pada akhirnya tidak mencapai manajer, tapi dia mencapai hal yang lain ya Pak ya. Dia mendapatkan pengetahuan yang lebih, skill yang lebih, dan tentunya manajemen tidak akan menyia-nyiakan untuk semua orang yang memaksimalkan kompetensinya, pasti akan ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Seperti itu ya. Jadi berkompetisilah dengan diri Anda sendiri. Ya, kuncinya di situ. Jangan berkompetisi dengan orang lain. Gitu. Kompetisi dengan diri Anda sendiri. Bandingkan diri kita masing-masing tahun lalu dengan sekarang. Menjadi lebih baik atau enggak. Dan tahun depan harus lebih baik lagi dari tahun ini. Jadi kompetisinya ke diri sendiri. Jangan mengukur baju kita di badan orang lain. Nah, gitu ya, tepat Pak, sekali. ya. Karena ya selamanya nggak akan pernah pas. Kalaupun pas ya udah banyak tambalannya ya Pak, saya dipotong atau diperbesar dan lain-lain gitu ya Pak ya. Pak Yoni, Pak Kuku, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga materi ini bisa memotivasi sumber daya kita yang sudah unggul ini ya Pak, sebenarnya untuk bisa semakin unggul, semakin baik, dan kompetensi kita semakin lebih tinggi ya Pak. Setiap hari semakin bertambah, yang tadinya near to fit semakin fit, dan yang fit itu tetap di fit atau bahkan bisa lebih meningkat lagi gitu ya Pak. Justru syukur-syukur bisa mengajak rekannya untuk bisa punya kompetensi yang sama gitu ya. Baik Pak Yoni, Pak Kuku, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar podcast Suara di Hati hari ini. Semoga hasil ngobrol ini bisa kita terapkan bersama untuk sama-sama kita menjadi manusia yang unggul di bidangnya masing-masing dan bisa menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya. Terima kasih Pak Ye, terima kasih Pak Kuku, dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast lainnya tentunya dengan narasumber yang menarik dan tema-tema menarik. Saya Norma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.